teman Bapak itu termasuk yang lumayan berada buat di lingkungan pasar itu. Tapi kasihan, mereka tidak bisa punya anak. Bisa punya anak, Pak. Iya, mungkin nasib baik belum berpihak pada mereka. Ya Allah, kasihan banget. Pasti mereka berharap punya anak. Iya. Mas, kamu udah pulang? Mau aku bikinin apa? Kamu bisa lihat kan? Jadi nggak usah tanya. Ya ampun, dingin banget sih. Bisa nggak sih ngomongnya biasa aja? Aku juga tahu udah pulang. Kan mau basa-basi aja. Galak banget. Apa saja Mama Lydia? Mas Dimas berubah sikap kayak gitu tuh gara-gara Mama Lydia, Mah. Apa sih? Datang-datang marah-marah, ngomel-ngomel. Udah deh, jangan pernah ngelakuin hal bodoh lagi, Bianca. Ingat, kamu itu kemarin bebas, tapi masih dalam pengawasan polisi. Bebas bersyarat kamu, Nak. Kalau memang sampai sekali lagi kamu masuk penjara, ya nggak apa-apa. Tapi dalam waktu yang lama. Dan Mama nggak akan pernah bisa menolong kamu. Aku tapi kesel banget, Mah. Pokoknya Mama Lydia harus dapat pembalasan dari aku malam ini juga. Ya sabar, sambil kita memikirkan strategi yang terbaik untuk wanita berkonde itu. Aku udah gak bisa sabar lagi, Mah. Ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Udah waktunya subuh. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la Astagfirullahaladzim. Ya Allah, kenapa aku jadi kepikiran Mas Dimas? Apa benar perasaan aku tadi karena ada terjadi sesuatu sama Mas Dimas? Kenapa ya?
Belakangan ini saya jadi sulit tidur. Apa karena banyak pikiran? Atau memang saya sedang sakit? Halo dok. Selamat pagi Pak Dimas. Apa pagi ini Bapak bisa ke rumah sakit? Kami harus melakukan pemeriksaan lanjutan Pak. Apa yang terjadi sama saya dok? Maaf Pak, saya tidak bisa memberitahukan lewat telepon. Sepertinya ada yang tidak beres Pak. Dan saya tidak bisa diagnosa sebelum Bapak melakukan pemeriksaan lanjutan. Begitu ya dok? Saya harus ke sana. Benar Pak. Jadi saya tunggu Pak Dimas pagi ini di rumah sakit. Selamat pagi Pak ya. Kurang kencang. Aduh, apaan sih? Kok nggak ada tanda-tanda dia bangun ya? Ganti aja deh alarmnya yang ini. Nah, kayak suara polisi nih. Bikin nightmare aja. Ih. Kok nggak keluar-keluar juga ya? Mereka takut kali ya disangkain polisi beneran. Ya udah kalau gitu teriak aja deh pakai suara. Dia nih. Bangun! Ini udah siang. Halo, bangun! 1, 2, 3. Berisik banget sih. Makanya ya kalian itu jangan ngomong. Lihat ini udah siang. Masih aja pada tidur ya. Mulai hari ini dan seterusnya gak ada lagi yang boleh masak di rumah ini dan termasuk juga di pavilion. Paham? Diam, dengar ya. Dan kalian harus langsung bangun dan mengerjakan pekerjaan rumah. Duh, sini. Apa sih? Sini. Enak aja. Kamu kok yang ngatur saya? Kamu pikir kami siapa? Kamu pikir kami ini pembantu? Enak aja. Terserah ya. Kalau kalian nggak mau, siapa aja coba aja ke Dimas. Yang ada Dimas pasti akan belain saya. Karena apa? Karena dia udah benci banget tuh sama kalian. Terutama ini. Kamu biar ngadu sama ngadu. Konde, berisik. Mas. Ada apa lagi sih? Pagi-pagi udah ribut-ribut. Kalau bukan karena Karissa, Bianca pasti udah aku usir dari sini. Kasihan ya kamu biarkan. Kamu lihat sendiri kan? Ya udah dong. Dimas cuekin kamu. Aduh sakit hati dia. Kamu sebagai istri itu jangan dianggap dari gua. Jadi dengar baik-baik. Kalau kamu semua itu perintah saya. Angkat kaki dari sini. Paham? Apa? Apa kebarannya? Hah? Saya kasih alarm terus kamu ini. Oke, cepetan kerja. Udah siap. Jadi, saya menderita penyakit apa dok? Kita tunggu saja hasil tes darah keluar Pak. Setelah itu baru bisa saya jelaskan. Kira-kira apa yang dokter curigai? Karena belakangan ini memang saya sering gak enak badan. Kasihan
kasih tahu aja, Dok. Saya curiga kalau Pak Dimas menderita kanker darah stadium 1. Apa, Dok? Saya kena kanker. Iya Pak, tapi itu belum pasti. Bapak jangan putus asa dulu. Ya Allah, jadi aku menderita kanker. Apa ini hukuman dari Allah atas semua sikap burukku terhadap Aisyah? Maaf Pak, kalaupun hasilnya positif, itu baru stadium awal Pak. Dengan treatment yang tepat, insya Allah penyakit Bapak akan terkontrol. Bapak jangan khawatir. Teknologi kedokteran saat ini sudah maju, Pak. Penyakit ini mungkin memang pantas untuk saya, Dok. Ini balasan dari Allah SWT untuk saya atas semua perbuatan saya. Saya tidak mau diobati. Dan saya juga nggak mau melakukan treatment apapun, dokter. Pak Dimas jangan menyerah. Saya permisi, Dok. Pak. Terima kasih, Nak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mas Karto. Apa Juki? Ada apa, Pak, Bu? Dek Aisyah, apa kabarnya? Alhamdulillah baik. Oh ya, ini ada sedikit rezeki dari kami. Ada buah sama makanan buat Aisyah. Ya ampun, kabut-kabut banget. Terima kasih. Terima kasih. Bu, sini Aisyah. Kasih Ibu. Nih, kalian bawa lagi pulang. Kalian bawa lagi. Nggak usah kasih apa-apa ya sama Aisyah. Aisyah, kamu jangan sembarangan terima apapun ya dari mereka. Mereka ini orang-orang yang nggak tulus. Kalaupun mereka berbuat baik sama kamu, itu pasti punya tujuan tertentu dan maksud tertentu. Ngerti kamu? Maksudnya, Bu? Kamu nggak boleh bicara seperti itu, Bu. Mereka ini kan tetangga kita. Pak Juki, Bu Yanti, sebenarnya ini ada apa? Oh iya, gitu ya. Mau tahu apa yang tadi saya bilang punya maksud tertentu? Mau tahu? Aisyah, ini orang mau menginginkan baik kamu. Apa, Bu? Mereka ini pasangan suami istri yang sudah lama nggak mempunyai keturunan. Jadi kalau mereka ketemu perempuan yang sebatang kara dan sedang hamil, dia berusaha deketin, lalu berharap mengambil bayinya setelah lahir. Kamu sekarang pulang aja. Pergi ngapain kamu ya deketin Aisyah? Sana pergi jauh-jauh. Jangan harap ya kamu bisa jahatin Aisyah. Pergi sana. Aisyah, ini nggak benar. Ayo sana pergi. Mas. Bapak kok nggak tahu ya masalah itu, Bu? Ya Papa itu orangnya nggak bergaul. Aisyah, kamu tuh hati-hati ya. Jangan sampai kamu itu tertipu sikap manis mereka tadi. Iya, Bu. Makasih aku dikasih tahu. Ayo, Nak. Udah lanjutin beres-beresnya. Jamila. Mas, aku tuh benar-benar terhina Mas sama omongannya Bu Yanti.
Apa benar omongan Ibu Yanti bahwa kita nggak bakalan punya anak, Mas? Udah dong, kamu jangan nangis terus. Aku pusing. Aku janji, bayi itu bakal jadi milik kita. Tenang ya. Aduh. Aduh, sakit loh semua badan mama nih, Bi. Sama mah aku juga capek. Banyak banget tau gak sih kerjaan mama? Disuruh sama si wanita berkonde itu. Ya masak, ya nyuci piring. Idih. Pijitin mama dong, Bi. Mama tega banget nyuruh aku pijitin mama. Emangnya mama pikir mama doang apa yang capek? Kerjaan aku juga tadi banyak banget, Mah. Duh, Bianca. Kamu durhaka loh sama mama, gak nurut sama mama, gak berbakti sama mama. Apa? Mama pikir cuma anak doang yang bisa durhaka. Orang tua juga bisa durhaka, Mah. Ini semua tuh gara-gara mama. Mama. Iyalah. Hidup aku jadi menderita kayak gini. Kamu doang yang menderita, mama juga tahu. Sakit tangan aku tuh. OMG! Ih! Ini apaan ya? Kalian itu anak-anak malah sampai di sini. Ini tuh kerjaan masih banyak, belum beres. Ayo kerja. Capek. Nggak lagi istirahat. Gak boleh istirahat ya Anda. Turun. Nih, ya. Pergi ke pasar. Dan, nah. Ambil itu. Itu catatan yang harus Anda beli di pasar. Awas ya, kalau sampai ada yang kelewat. Apa, Mah? Gak salah denger. Mama Siska suruh ke pasar. Iya, Anda berdua nih, kamu sama mama kamu nih ya, belanja ke pasar, cepetan. Kenapa sih nggak nyuruh Bititin aja? Libur, makanya itu. Kamu dan kamu yang harus pergi ke pasar. Kalau nggak ke pasar juga, liatin aja. Saya usir, angkat kaki deh dari sini. Cepetan. Suara pakai toa, nggak pakai toa sama aja. Bi, mamanya ke pasar aja. Mama tega banget sih, Mah. Kalian aku nggak berdaya kayak gini. Kebanyakan alasan ya. Cepetan ke pasar, itu urut tuh pasarnya. Kurang ajar ya. Kelakuan mama kamu itu ya. Nenek sihir emang dia tuh. Was. Sempir. Oke. Pak Teman, anterin saya ke pasar yuk. Maaf Bu, saya dilarang Bu Lydia untuk antar Ibu kemana-mana Bu. Jadi kalau enggak saya bisa dipecat Bu. Cuma ke pasar doang. Nggak bisa Bu. Permisi ya Bu. Kurang ajar tuh wanita berkonde. Duh, naik apaan dong? Hah? Udah begini, cantik. Kacau. Ngapain sih Mas? Diangkut bawa-bawa ayam segala. Matok. Bau. Namanya juga mau dijual ke pasar, Bu. Makanya Bu, naik taksi kalau nggak mau kebawaan. Udah biasa naik angkot kali ya? Bawa mobil dong, Bu. Mobilnya kemanain, Bu? Naik angkot kalau nggak mau bau. Gimana sih ini lemes-lemes begini sih Bang sayurnya? Kresek. Hah?
ibu-ibu pada tahu nggak sih perempuan yang tinggal di rumahnya Pak Marjuki itu? Siapa sih dia? Nggak tahu. Tahu-tahu tinggal di situ. Iya, ih. Apa dia itu pezina atau pencuri? Soalnya kemarin itu dia benerin cincin. Mana cincinnya, cincin mahal lagi. Hah? Cincin mahal? Iya, aneh kan? Lihat aja penampilannya aja biasa begitu. Ibu, jangan-jangan cincinnya hasil curian lagi. Aduh gawat kalau begitu Bu. Kita harus melakukan sesuatu Bu. Kok bisa-bisanya ya Pak Juki sama Bu Yanti nerima orang yang gak jelas kayak gitu? Iya.